Di awal film kita diperlihatkan sebuah desa yang terkena bencana alam yang mengakibatkan rusaknya desa tersebut. Dan terlihat seorang wanita yang bernama Lynette yang diam-diam masuk ke dalam sebuah kapal bersama anaknya karena tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli tiket. Awalnya Lynette berhasil bersembunyi di kapal itu, namun ketika saat mau ke atas petugas keamanan memeriksa satu persatu penumpang, Lynette lantas ketahuan jika tidak mempunyai tiket sama sekali. Singkat cerita, sesudah melakukan perjalanan yang panjang, Lynette pun berhasil sampai di tempat tujuan dengan selamat. Namun karena tujuannya ke wilayah Segovia untuk mencari suaminya masih sangat jauh, ia pun mencoba meminta uang belas kasihan kepada orang di sana supaya bisa untuk modal perjalanannya. Namun sayangnya meski Lynette memasang wajah yang menjelaskan, kuli itu tidak merasa kasihan sama sekali. Dan kuli itu pun pergi begitu saja untuk melanjutkan aktivitas pekerjaannya. Di sana Lynette kebingungan, tiba-tiba saja seorang penumpang terjatuh tepat di hadapan bawah Lynette. Karena ingin mengambil isi dompet itu, ia justru mengembalikannya dan hanya dapat ucapan terima kasih. Ibu itu pun mengajak Lynette menumpang bersamanya hingga sampai halte bus terdekat. Sesudah sampai, ibu itu juga berbaik hati memberi sedikit uang kepada Lynette meskipun tak seberapa. Lynette lantas menaiki bus dengan tujuan ke Segovia dan memilih duduk paling belakang supaya bisa menyusui anaknya dengan tenang. Namun tak berselang lama dua pemuda begundal datang dan duduk tepat di sebelah Lynette. Dengan rayuan-rayuan dan disertai mengintip lato-latonya, mereka tidak ada hentinya hingga suatu pemuda menghentikannya. Pria itu berpura-pura sebagai polisi dan ia pun lantas mengusir mereka berdua. Ketika bus mau berangkat, pria yang bernama Rudolfo itu pun langsung duduk di sebelahnya. Lynette sangat berterima kasih dikarenakan telah ditolong dari pria-pria begajulan tersebut. Lynette juga sekalian minta tolong kepada Rudolfo agar mau menambahi uang busnya yang ternyata masih sangat kurang. Rudolfo pun merasa kasihan dan membayar semua biaya Lynette sampai tujuan. Di situ Rudolfo pun berkata jika sebenarnya dia bukan polisi dan hanya mengaku-ngaku supaya pria-pria itu pergi ketakutan. Sesudah itu mereka langsung berkenalan dan di situ Lynette bercerita jika rumahnya hancur terkena bencana alam. Dan kini ia berencana menyusul suaminya ke wilayahan Segovia. Demi mengisi waktu sepanjang perjalanan, Rudolfo pun meminta Lynette untuk menceritakan semua kisah hidupnya itu kepadanya. Tak segan Lynette pun menceritakan kisah hidupnya dari kecil hingga melewati perjalanan suramnya ketika di kapal tadi. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim di usia 5 tahun. Karena ayahnya mengalami kecelakaan dan pasca kepergian ayahnya itu, ibunya pun mengalami tekanan batin yang membuatnya gantung diri dan menghabisi nyawanya sendiri. Akibat kejadian tersebut membuat Lynette dan kakaknya yang bernama Toto dirawat oleh bibinya. Karena hidupnya serba kekurang, Toto pun dijual bibinya secara diam-diam dan mengatakan kepada Lynette jika kakaknya itu telah menghilang. Setelah kehilangan seluruh keluarganya, penderitaan Lynette bertambah. Kita beranjak di usia 16 tahun. Ia dipakai pamannya sendiri setiap bibinya tak ada di rumah. Sore harinya ketika Lynette menceritakan perbuatan itu kepada bibinya, ia justru disiksa karena dikira berbohong karena tidak memiliki bukti sama sekali. Merasa sudah cukup dewasa, bibinya pun lantas menyuruh Lynette untuk bekerja di warung milik kerabat suaminya, untuk membantu perekonomian mereka. Di suatu hari bibinya menelpon dan mengatakan jika kakaknya datang kembali untuk menemui ia. Bibinya pun memberi alamat Lynette tersebut. Dan keesokan harinya kakak pun mendatangi alamat Lynette setelah sekian lama berpisah. Toto lantas mengajaknya tinggal bersama di Segovia untuk menebus momen kebersamaan karena sudah lama mereka tak bertemu. Toto langsung mengajaknya berjalan-jalan serta memberikan Lynette berbagai macam peralatan kecantikan. Toto ternyata sudah lama menikah dan memiliki istri yang bekerja sebagai TKW. Di situ istrinya baru saja pulang merantau dan setiap hari diajaknya adu mekanik.
Ternyata kegiatan itu diketahui oleh Lynette akibat dinding pembatas yang terlalu tipis yang membuatnya menjadi iri dan juga ingin diajaknya adu mekanik. Ketika istri kakaknya berangkat ke Jepang untuk bekerja, Lynette lantas mengambil kesempatan itu dan mengajak kakaknya adu mekanik setiap hari. 3 bulan kemudian Lynette pun mengandung, dan agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh siapapun, Lynette pun diajak kakaknya kembali ke Visayas. Dan kakaknya pun menyuruh Lynette tinggal di sana sampai ia nanti melahirkan. Namun karena kakaknya tak pernah datang kembali hingga saat ia melahirkan, hal itu membuat Lynette bersedih dan ingin mencarinya ke Segovia. Tak terasa mereka telah melewati setengah perjalanan hingga hampir tiba di tempat tujuan. Di sana Rudolfo pun menceritakan dirinya jika ia belum menikah dan bekerja sebagai seorang pelaut. Mendengar status pekerjaan dari Rudolfo, mimik wajah Lynette seketika berubah. Ia teringat ketika tertangkap oleh penjaga kapal akibat tak memiliki tiket. Ia pun dibawa ke kantor kepala keamanan. Di situ Lynette diberi pilihan oleh kepala keamanan antara dibuang ke laut atau mau diajaknya adu mekanik. Lynette pun pasrah dan hanya bisa menangis ketika ia digas bergantian. Seusai itu ia beristirahat dan Lynette meminta izin menumpang kepada nenek-nenek salah satu penumpang di kapal. Dan sebagai balasannya Lynette pun menawarkan pijatan kepada sang nenek yang saat itu mengeluh karena badannya terasa pegal-pegal. Si nenek lantas mengeluarkan minyak urut yang selalu dibawanya dan mengenalkan sejenis tanaman herbal yang sangat beracun jika diolah dengan cara yang salah, dan menimbulkan efek berbahaya sampai tak ada jika satu biji saja tertelan oleh manusia. Setelah mendengar informasi itu, Lynette lantas meminta izin untuk beristirahat. Namun baru saja akan tidur ia dipanggil petugas keamanan dan anaknya dititipkan kepada sang nenek. Lynette pun lantas dibawa ke kapten kapal untuk diajak adu mekanik, dan jika menolaknya kapten itu mengancam akan membuangnya di laut saat itu juga. Lynette merasa emosi dirinya diperlakukan seperti itu. Ia lantas memohon kepada sang nenek agar memberikan tanaman racun itu kepadanya. Lalu secara diam-diam ia menaruh biji itu ke dalam minuman mereka, termasuk sang kapten kapal itu juga. Tak berselang lama sang kapten mengeluh nafasnya yang terengah-engah dan badannya yang mulai mati rasa. Kapten pun menyerahkan komando ke bawahannya sebelum kapal tiba di pelabuhan. Di satu sisi Lynette mengucapkan kata perpisahan kepada nenek yang telah menolongnya sewaktu di kapal. Tak berselang lama saat ia keluar, alarm langsung berbunyi pertanda adanya sebuah insiden yang baru saja terjadi. Tak berselang lama Lynette pun disadarkan dari lamunannya ketika petugas bas mengumumkan jika mereka harus menunda perjalanan akibat badai yang menggelapkan jalur jalan dan mengalami kebanjiran. Karena hal itu, perusahaan bas bersedia menanggung penginapan bagi semua penumpang hingga esok harinya. Rudolfo lantas mengajak Lynette untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka beristirahat, serta tak segan-segan membelikannya sebuah ponsel bekas agar lebih mudah menghubungi kakaknya ketika nanti mereka berpisah. Lynette yang tak enakan merasa kebingungan bagaimana cara untuk berterima kasih. Rudolfo lantas menjawab jika Lynette hanya perlu menemaninya adu mekanik di malam itu. Mendengar hal tersebut, Lynette pun lantas kaget, namun ia tetap menyetujuinya karena ia sadar bahwa semua tak ada yang gratis begitu saja. Dan di keesokan paginya Lynette yang terbangun dan Rudolfo tak ada di sampingnya. Hal itu pun membuat Lynette melakukan perjalanan dengan penumpang yang lainnya. Ternyata Rudolfo telah pulang ke rumah menaiki kendaraan yang lain, dan ternyata ia sudah memiliki istri serta 2 orang anak yang saat itu sedang menikmati sarapan bersama-sama. Di saat itu juga sebuah berita menayangkan kabar seorang wanita bernama Lynette yang menyerahkan diri ke kepolisian atas kasus pencurian bayi. Ternyata selama ini bayi Lynette telah tiada ketika melahirkan yang membuatnya mengalami gangguan mental, sehingga mengambil bayi orang lain di rumah sakit dan mengira itu bayinya. Sialnya Rudolfo disangkut pautkan oleh Lynette saat diinterogasi polisi dan mengatakan jika Rudolfo merupakan dalang dari pencurian bayi tersebut. Berita ia menjadi buronan polisi pun langsung membuat istrinya sangat emosi, apalagi saat polisi datang untuk menangkapnya.
Atas dasar kasus penculikan serta kasus peninggalan kapten kapal termasuk 4 kru tersebut. Dan di saat Rudolfo mencoba kabur ia pun dicus-cus oleh pihak kepolisian yang membuat Rudolfo tiada di tempat pada saat itu juga. Dan film pun selesai.